Episode 1. Bab 1 hasil yang menghancurkan segalanya. Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. Selembar kertas putih yang terlihat biasa, tapi entah kenapa terasa begitu berat, seolah seluruh hidupku bergantung pada apa yang tertulis di sana. Aku menatapnya lama tanpa berani benar-benar membaca, mencoba menunda kenyataan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Ruangan rumah sakit ini terasa terlalu dingin, atau mungkin aku yang mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Nafasku tidak teratur, dan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Alia, suara dokter itu terdengar pelan dan hati-hati, seolah ia tahu kata-katanya akan melukai. Aku tidak langsung menjawab, mataku masih terpaku pada kertas di tanganku. Ada namaku di sana, dan di bawahnya nama suamiku, Arga. Lalu tepat di bagian hasil, kalimat itu tertulis jelas tanpa ragu. Status hubungan, ayah biologis. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang tidak terlihat, membuatku sulit bernapas. Ini salah, kan, dok? Tanyaku akhirnya dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar. Aku mencoba tersenyum, meskipun terasa kaku dan dipaksakan. Maksud saya, mungkin ada kesalahan data atau tertukar. Aku berharap dokter itu akan mengangguk, atau setidaknya memberikan sedikit keraguan. Tapi yang kulihat justru sebaliknya, ekspresinya serius dan tidak memberi ruang untuk harapan. Tes ini sudah kami lakukan 2 kali, Alia, jawabnya dengan nada tegas namun tetap lembut. Hasilnya tetap sama. Kata-katanya sederhana, tapi dampaknya terasa seperti pukulan keras di dalam dada. 2 kali berarti tidak ada kesalahan, tidak ada kebetulan. Semuanya nyata. Dan aku tidak tahu harus percaya apa lagi selain itu. Aku menggeleng pelan, mencoba menyangkal kenyataan yang ada di depanku. Tidak mungkin, bisikku lirik, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada dokter. Aku tahu betul bagaimana hidupku berjalan selama ini. Aku tahu apa yang pernah kulakukan dan apa yang tidak. Dan yang paling aku tahu, aku tidak pernah melakukan hubungan itu dengan Arga sebelum kami menikah. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari ruangan itu. Kakiku berjalan sendiri tanpa arah, sementara pikiranku tertinggal di dalam bersama hasil tes itu. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku, tapi semuanya terasa seperti bayangan kabur yang tidak berarti. Suara mereka terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain yang tidak lagi terhubung denganku. Di ujung lorong, aku melihat Arga berdiri bersandar di dinding. Wajahnya tenang seperti biasa, bahkan terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Matanya langsung tertuju padaku saat aku mendekat. Untuk sesaat, aku berharap melihat kebingungan atau keterkejutan di wajahnya. Tapi tidak ada, hanya ketenangan yang justru membuatku merasa tidak nyaman. Sudah selesai, tanyanya singkat saat aku berhenti di depannya. Aku tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca sesuatu dari ekspresinya. Kamu sudah tahu, tanyaku akhirnya, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Arga tidak langsung menjawab, hanya melirik kertas di tanganku sebelum kembali menatap mataku. Yang mana? Jawabnya pelan, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengernyit, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksudmu yang mana? Ini hasil tes DNA, Arga. Mereka bilang, kamu ayah dari anakku. Kalimat itu akhirnya keluar, meskipun terasa berat dan sulit diterima. Aku menunggu reaksinya, berharap ia menyangkal atau setidaknya terlihat terkejut. Tapi Arga hanya diam. Diam dengan tatapan yang sulit kuartikan, seolah ia sudah tahu semua ini sejak awal. Kenapa kamu diam? Tanyaku dengan nada yang mulai meninggi. Ini tidak masuk akal. Kita baru menikah, dan aku bahkan tidak pernah. Aku berhenti, tidak sanggup melanjutkan kalimat itu. Tenggorokanku terasa kering, dan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Arga menarik napas pelan sebelum akhirnya berbicara. Ada hal yang belum kamu ingat, Alia. Kalimat itu membuatku terdiam, seolah waktu berhenti sesaat. Apa maksudmu? Tanyaku cepat, nada suaraku penuh kebingungan. Arga menatapku dalam-dalam, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Aku akan jelaskan, tapi bukan di sini. Aku langsung menggeleng, tidak mau menunggu lebih lama lagi. Tidak, aku ingin tahu sekarang. Aku tidak bisa pulang dengan pertanyaan seperti ini di kepalaku. Namun Arga tetap pada pendiriannya. Ia tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar aku mengikutinya keluar.
Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa mencekam. Tidak ada suara selain mesin mobil dan napasku yang tidak teratur. Aku terus memikirkan kalimatnya tadi, tentang sesuatu yang tidak aku ingat. Arga, panggilku pelan, memecah keheningan. Ia melirik sekilas tanpa mengalihkan fokus dari jalan. Apa aku pernah melupakan sesuatu? Tanyaku ragu, meskipun pertanyaan itu sendiri sudah membuat dadaku terasa sesak. Arga tidak langsung menjawab, tangannya mencengkeram setir lebih erat dari sebelumnya. Alia, kamu ingat setahun yang lalu? Tanyanya akhirnya. Aku mengernyit, mencoba mengingat. Tentu saja aku ingat. Tidak ada yang aneh, jawabku cepat. Tapi Arga hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar menenangkan. Itu yang kamu pikirkan, katanya pelan. Kami tiba di rumah dalam keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Aku langsung berdiri di ruang tamu begitu masuk, menatap Arga yang baru saja menutup pintu. Sekarang jelaskan, kataku tanpa basa-basi. Arga mendekat perlahan, menatapku dengan serius. Apa kamu benar-benar tidak ingat tentang malam itu? Tanyanya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Malam apa? Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. Arga tidak langsung menjawab, hanya menatapku seolah mencoba memastikan sesuatu. Setahun yang lalu, kita bertemu. Dan malam itu, mengubah segalanya. Kata-katanya terasa seperti teka-teki yang tidak bisa aku pahami. Itu tidak mungkin, jawabku cepat. Aku baru kenal kamu beberapa bulan lalu. Arga menggeleng pelan. Itu yang kamu ingat, Alia. Tapi bukan itu yang sebenarnya terjadi. Nafasku mulai tidak teratur, pikiranku kacau, mencoba menyusun potongan-potongan yang tidak cocok. Kalau itu benar, kenapa aku tidak ingat? Tanyaku dengan suara lemah. Arga menutup mata sejenak sebelum membukanya kembali. Tatapannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih serius. Karena ada seseorang yang memastikan kamu melupakannya, katanya pelan. Aku membeku di tempat. Kata-katanya menggema di kepalaku, membuatku sulit berpikir jernih. Siapa? Tanyaku hampir putus asa. Arga tidak langsung menjawab, hanya menatapku seolah apa yang akan ia katakan berikutnya akan mengubah segalanya. Dan di saat itulah aku sadar mungkin hidupku tidak pernah benar-benar seperti yang aku ingat. Bab 2 anak itu milik suamiku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di ruang tamu itu, menatap kosong ke arah Arga yang masih diam di depanku. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah setiap detik sengaja diperpanjang untuk menyiksaku. Kata-katanya tadi terus berputar di kepalaku tanpa henti, terutama kalimat tentang seseorang yang membuatku melupakan masa laluku. Rasanya lebih menakutkan dari hasil tes DNA itu sendiri, karena itu berarti hidupku selama ini mungkin tidak pernah benar-benar utuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri meskipun gagal total. Jawab aku, kataku akhirnya, suaraku terdengar lebih tegas meski masih bergetar. Siapa yang membuatku lupa? Aku menatapnya lekat, berharap kali ini ia tidak menghindar lagi, karena aku sudah tidak sanggup hidup dalam kebingungan seperti ini. Setidaknya aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diriku sendiri. Arga tidak langsung menjawab, dan justru itu yang membuatku semakin gelisah. Ia berjalan perlahan ke arah sofa lalu duduk dengan gerakan yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Aku menggenggam kertas hasil tes itu lebih erat, hingga ujungnya semakin kusut di tanganku. Sikapnya seolah menunjukkan bahwa semua ini bukan hal baru baginya, dan itu membuat dadaku semakin sesak. Arga, panggilku lagi, kali ini lebih keras dan tidak sabar. Hidupku berubah dalam satu hari, dan kamu masih bisa diam seperti ini. Aku melangkah mendekat dan berdiri tepat di depannya, memaksanya untuk menatapku. Aku ingin melihat kebenaran di matanya, atau setidaknya menemukan celah kebohongan yang bisa aku bantah. Arga akhirnya mengangkat kepala dan menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang berbeda di sana. Ada rasa bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya, meskipun ia berusaha tetap tenang. Itu bukan sesuatu yang bisa aku jelaskan dengan mudah, katanya pelan, suaranya rendah dan hati-hati. Dan bukan sesuatu yang bisa kamu terima begitu saja. Aku tertawa kecil, tapi rasanya pahit dan kosong. Kamu pikir aku masih peduli itu mudah atau tidak? Balasku, air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Aku hanya butuh kebenaran, Arga. Hidupku bukan teka-teki yang bisa kamu simpan sendirian.
Suaraku melemah di akhir kalimat, karena aku mulai menyadari betapa rapuhnya diriku saat ini. Hening sejenak menyelimuti ruangan itu, membuat suasana semakin terasa berat. Arga mengusap wajahnya pelan, seperti seseorang yang kelelahan menyimpan terlalu banyak hal. Kamu benar, katanya akhirnya, nadanya lebih dalam dari sebelumnya. Kamu berhak tahu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ingat sendiri dulu. Aku mengernyit bingung, tidak mengerti arah pembicaraannya. Apa maksudmu aku harus ingat sendiri? Tanyaku dengan nada tidak sabar. Perasaanku semakin tidak nyaman, karena setiap jawabannya justru menambah pertanyaan baru. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Arga menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara lagi. Setahun yang lalu, kamu sempat menghilang selama 3 hari, katanya pelan namun jelas. Kalimat itu langsung membuat tubuhku kaku, seolah ada sesuatu yang menghantamku tanpa peringatan. Aku mencoba mengingat, tapi tidak menemukan apapun. Menghilang, ulangku lirih, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Aku menggeleng pelan, mencoba menolak kenyataan itu. Tidak mungkin, aku tidak pernah, ucapanku terhenti saat melihat ekspresi Arga yang tetap serius dan tidak berubah. Kamu memang tidak ingat, potongnya tenang. Karena setelah kamu ditemukan, kamu juga tidak ingat apa yang terjadi selama 3 hari itu. Kata-katanya terasa dingin dan tajam, menusuk langsung ke dalam pikiranku. Aku mencoba mencari celah logika, tapi semuanya terasa kosong. Kalau itu benar, pasti ada yang tahu, kataku cepat, mencoba bertahan pada satu-satunya harapan yang tersisa. Pasti ada yang memberitahuku. Namun Arga hanya menatapku tanpa ragu. Ada yang tahu, Alia. Tapi mereka memilih untuk tidak memberitahumu, jawabnya pelan. Dadaku semakin sesak mendengar itu. Siapa mereka? Tanyaku dengan suara yang mulai putus asa. Kenapa mereka melakukan itu padaku? Pertanyaan itu keluar begitu saja, membawa serta rasa marah, takut, dan bingung yang bercampur menjadi satu. Arga menarik napas dalam sebelum menjawab, seolah ia tahu kata-katanya akan menghancurkanku. Karena apa yang terjadi di 3 hari itu bukan hal yang sederhana, katanya. Dan mereka pikir, melupakan adalah cara terbaik untuk melindungimu. Kata, melindungi, itu terasa begitu salah hingga membuatku ingin tertawa dan menangis di waktu yang sama. Melindungi, ulangku pelan dengan nada getir. Mereka tidak melindungiku, Arga. Mereka mengambil sesuatu dariku. Air mataku kembali jatuh, kali ini lebih deras. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan rasa hancur yang mulai menguasai seluruh tubuhku. Arga menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang ingin menolong tapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku tahu, katanya pelan. Dan itu sebabnya aku tidak pernah ingin kamu tahu dengan cara seperti ini. Kalimat itu justru membuatku semakin marah. Lalu kenapa sekarang? Tanyaku tajam. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Setelah semuanya terlambat. Suaraku meninggi tanpa bisa aku kontrol, karena aku sudah terlalu lelah menahan semuanya sendiri. Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, karena sekarang ada anak itu. Kalimat itu langsung membuatku membeku di tempat, seolah tubuhku berhenti merespons. Kata, anak, itu kembali menghantamku dengan kenyataan yang belum bisa aku terima sepenuhnya. Apa hubungannya? Tanyaku pelan, hampir takut mendengar jawabannya. Arga melangkah mendekat, kali ini lebih hati-hati, seolah aku bisa runtuh kapan saja. Karena anak itu adalah bukti dari apa yang terjadi di 3 hari itu, katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba memahami kata-katanya yang terasa begitu berat. Jadi selama 3 hari itu, aku bersama kamu, tanyaku dengan suara gemetar. Arga tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan sisa ketenanganku. Air mataku jatuh tanpa henti saat aku mundur beberapa langkah hingga bersandar pada dinding. Aku tidak akan lupa hal sebesar itu, bisikku, lebih kepada diriku sendiri. Tapi Arga kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Kamu tidak lupa, Alia. Kamu dibuat lupa. Kalimat itu kembali menghantamku, membuatku benar-benar kehilangan pijakan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, mencoba menahan semua emosi yang bercampur menjadi satu. Siapa yang melakukan ini padaku? Tanyaku dengan suara yang hampir hilang. Arga mendekat perlahan,
lalu berhenti tepat di depanku. Orang yang kamu percaya, katanya pelan, membuat jantungku berdegup lebih keras. Aku menurunkan tanganku dan menatapnya dengan mata penuh air. Siapa? Bisikku lagi, kali ini hampir tidak bersuara. Arga menarik napas dalam, menatapku dalam-dalam, seolah memastikan aku siap menerima kebenaran yang sebenarnya. Yang membawamu kembali setelah 3 hari itu, katanya perlahan, adalah orang yang sama yang memastikan kamu melupakannya. Aku menahan napas, merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Dan saat ia akhirnya mengucapkan jawabannya, dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Orang itu, suaranya rendah dan berat, adalah keluargaku sendiri. Bab 3 tatapan yang tidak lagi sama. Aku berdiri membeku setelah mendengar jawaban Arga, seolah tubuhku tidak lagi bisa menerima kenyataan yang baru saja ia ungkapkan. Kata-katanya masih menggema di kepalaku, terasa semakin nyata setiap detiknya. Keluarganya sendiri yang melakukan semua ini, bukan orang asing, bukan juga kebetulan. Itu berarti semua yang terjadi padaku bukanlah hal yang tidak disengaja. Ada rencana, ada niat, dan entah kenapa aku menjadi bagian dari semuanya. Apa maksudmu keluargamu? Tanyaku akhirnya, suaraku terdengar pelan tapi penuh tekanan. Aku menatapnya lekat, berharap ia segera memperbaiki ucapannya dan mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Tapi Arga tetap diam sejenak, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Tatapannya tidak lagi setenang sebelumnya, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatku semakin takut. Mereka tahu tentang kita sejak awal, jawabnya perlahan, membuat jantungku kembali berdegup lebih cepat. Aku mengernyit, mencoba memahami maksudnya, tapi semakin aku berpikir, semuanya justru semakin membingungkan. Tentang kita, ulangku, tidak percaya. Aku bahkan tidak ingat pernah mengenalmu sebelum beberapa bulan lalu. Arga menunduk sebentar sebelum kembali menatapku, dan kali ini ekspresinya jauh lebih serius. Karena itu yang mereka ingin kamu ingat, katanya dengan suara yang lebih dalam. Kalimat itu membuat bulu kudukku meremang, karena terdengar begitu dingin dan terencana. Aku mulai merasa bahwa hidupku selama ini bukan milikku sepenuhnya. Aku tidak mengerti, bisikku pelan, memegang kepalaku yang mulai terasa berat. Semua informasi yang ia berikan terasa terlalu banyak untuk kupahami dalam waktu singkat. Aku mencoba mengingat, mencoba mencari satu potongan kecil yang bisa menjelaskan semuanya, tapi tetap saja kosong. Hanya kehampaan yang membuatku semakin panik. Arga melangkah mendekat, tapi aku refleks mundur satu langkah tanpa sadar. Jarak kecil itu terasa seperti batas yang tidak bisa kulewati sekarang. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara ingin percaya dan takut akan kebenaran yang ia simpan. Jangan dekati aku dulu, kataku pelan, membuatnya berhenti di tempat. Ia mengangguk pelan, seolah mengerti, lalu kembali menjaga jarak dariku. Setahun yang lalu, sebelum kamu menghilang, kita sudah saling mengenal cukup dekat, katanya hati-hati. Aku menahan napas, mencoba menerima kemungkinan itu meskipun terasa mustahil. Seberapa dekat? Tanyaku, meski sebenarnya aku takut mendengar jawabannya. Arga terdiam sejenak sebelum menjawab, dan jeda itu justru membuatku semakin tegang. Lebih dari sekadar kenal, katanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Dadaku langsung terasa sesak, seolah ada sesuatu yang mulai runtuh perlahan di dalam diriku. Kata-kata itu terlalu jelas untuk disalahartikan. Aku menggeleng pelan, mencoba menolak kenyataan yang terasa begitu asing. Tidak, itu tidak mungkin, ucapku cepat, hampir seperti memohon agar semua ini tidak benar. Aku pasti akan ingat kalau memang ada sesuatu di antara kita. Tapi bahkan saat aku mengatakan itu, ada bagian kecil dalam diriku yang mulai ragu. Justru itu masalahnya, jawab Arga pelan, menatapku tanpa berkedip. Kamu seharusnya ingat, tapi kamu tidak bisa. Kata-katanya terasa seperti kunci yang mencoba membuka sesuatu di dalam pikiranku. Aku menutup mata sejenak, mencoba memaksa diriku mengingat, tapi yang muncul justru rasa sakit di kepala. Aku memegang pelipisku, napasku mulai tidak teratur. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. Rasa takut perlahan menggantikan kebingunganku, karena aku mulai sadar bahwa ini bukan sekadar lupa biasa. Ada sesuatu yang benar-benar dihilangkan dariku.
Arga memperhatikanku dengan wajah penuh kekhawatiran, tapi ia tidak berani mendekat lagi. Karena ingatan itu tidak hilang dengan sendirinya, katanya pelan. Ada yang membuatnya hilang. Kalimat itu kembali menghantamku, membuatku semakin kehilangan pegangan. Aku membuka mata dan menatapnya lagi, kali ini dengan rasa yang berbeda. Bukan hanya bingung, tapi juga marah. Keluargamu melakukan ini padaku. Tanyaku, suaraku meninggi tanpa bisa aku kontrol. Kenapa? Apa salahku sampai mereka melakukan hal seperti itu? Arga menghela napas panjang, seolah pertanyaan itu adalah hal yang paling sulit untuk dijawab. Bukan karena kamu salah, katanya akhirnya. Tapi karena mereka ingin mengendalikan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Jawaban itu justru membuatku semakin tidak mengerti. Mengendalikan apa? Tanyaku cepat, tidak sabar. Aku merasa seperti terus didorong ke dalam lubang tanpa dasar, tanpa pernah diberi penjelasan yang jelas. Arga menatapku lama sebelum akhirnya berbicara lagi, dan kali ini suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Kita, katanya singkat. Satu kata itu cukup untuk membuatku terdiam. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba memahami maksud di balik jawaban sederhana itu. Apa maksudmu mereka ingin mengendalikan kita? Tanyaku pelan, kali ini dengan rasa takut yang lebih jelas. Semua ini mulai terasa jauh lebih besar dari yang aku bayangkan sebelumnya. Arga tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup untuk memberi petunjuk bahwa jawabannya tidak akan sederhana. Karena hubungan kita, tidak pernah mereka setujui sejak awal, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat dadaku kembali terasa sesak, karena berarti semua ini berawal dari sesuatu yang lebih dalam. Aku menggeleng pelan, merasa semuanya semakin tidak masuk akal. Tapi kenapa sampai harus menghapus ingatanku? Tanyaku dengan suara lemah. Itu terlalu jauh, aku hampir tidak percaya bahwa seseorang bisa melakukan hal seperti itu. Arga menatapku dengan mata yang sulit dijelaskan, lalu berkata pelan, karena apa yang terjadi di malam itu. Lebih dari sekadar hubungan yang tidak mereka setujui. Kata-katanya menggantung, meninggalkan rasa penasaran yang semakin besar di dalam diriku. Aku menahan napas, jantungku kembali berdetak kencang. Apa yang terjadi di malam itu? Tanyaku perlahan, meskipun aku tidak yakin siap mendengarnya. Semua tubuhku terasa tegang, seolah menunggu sesuatu yang akan mengubah segalanya lagi. Arga tidak langsung menjawab, dan diamnya kali ini terasa jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bab 4 aku tidak pernah melakukannya. Aku menatap Arga tanpa berkedip, menunggu jawabannya yang tak kunjung datang. Diamnya terasa semakin menekan, seolah ada sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena penasaran, tapi juga karena ketakutan akan kemungkinan terburuk. Aku tahu, apapun yang akan ia katakan setelah ini tidak akan pernah sederhana. Dan mungkin, tidak akan pernah bisa aku terima dengan mudah. Arga, panggilku pelan, suaraku mulai melemah karena lelah menahan semua emosi yang bercampur. Jangan diam saja, kamu bilang semuanya berawal dari malam itu. Jadi katakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku mencoba terdengar tegas, tapi bahkan aku bisa merasakan keraguan di dalam suaraku sendiri. Bagian dari diriku masih berharap ini semua hanya kesalahpahaman besar. Arga menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. Kalau aku bilang semuanya terjadi begitu saja, kamu pasti tidak akan percaya, katanya dengan nada rendah. Ia terlihat ragu, seperti seseorang yang tahu bahwa kebenaran bisa menghancurkan lebih dari sekadar perasaan. Tapi bagiku, ketidaktahuan justru lebih menyakitkan. Coba aku yang tentukan percaya atau tidak, balasku cepat, hampir tanpa berpikir. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Semua yang aku tahu tentang diriku sendiri sedang dipertanyakan, dan aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Aku butuh jawaban, apapun risikonya. Arga menunduk sejenak, lalu kembali menatapku dengan ekspresi yang lebih serius. Malam itu, kamu datang sendiri, katanya perlahan. Kalimat itu membuatku langsung mengernyit, karena terasa tidak masuk akal. Datang kemana? Tanyaku cepat, mencoba mengikuti arah ceritanya. Ke tempatku, jawab Arga singkat. Aku langsung menggeleng, refleks menolak. Tidak mungkin, ucapku tegas. Aku tidak akan pernah datang ke tempat pria yang bahkan tidak aku kenal. Tapi Arga tidak membantah,
hanya menatapku seolah ia sudah memprediksi reaksiku. Kamu memang tidak ingat, tapi itu yang terjadi, katanya pelan. Saat itu kamu terlihat berbeda. Aku mengerutkan kening, tidak suka dengan arah pembicaraan ini. Berbeda bagaimana? Tanyaku, meskipun ada rasa tidak nyaman yang mulai muncul di dalam dadaku. Arga terdiam sejenak sebelum menjawab. Kamu terlihat bingung seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu, katanya. Tapi di saat yang sama, kamu juga terlihat yakin bahwa kamu harus ada di sana. Penjelasannya membuatku semakin tidak mengerti, tapi juga mulai menimbulkan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Aku mencoba mengingat, memaksa pikiranku mencari sesuatu yang bisa menghubungkan cerita itu dengan ingatanku sendiri. Tapi tetap saja kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada perasaan, tidak ada apapun. Hanya kehampaan yang membuatku semakin gelisah. Lalu, tanyaku pelan, suaraku mulai melemah. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa apa yang akan ia katakan berikutnya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa aku lupakan. Jika aku memang pernah mengalaminya. Arga menatapku dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kita berbicara cukup lama malam itu, katanya. Kamu banyak bertanya, tentang dirimu sendiri, tentang hal-hal yang bahkan tidak aku mengerti saat itu. Aku semakin bingung, karena itu terdengar seperti aku bukan diriku yang sekarang. Dan setelah itu, tanyaku lagi, napasku mulai tidak teratur. Jantungku berdetak lebih cepat, seolah tubuhku merespons sesuatu yang pikiranku tidak bisa ingat. Perasaan aneh itu kembali muncul, seperti bayangan samar yang hampir terlihat. Arga tidak langsung menjawab, dan kali ini aku bisa melihat keraguan yang lebih jelas di wajahnya. Setelah itu, semuanya berubah, katanya akhirnya. Kalimat itu terasa menggantung, membuatku semakin tegang. Aku menatapnya tajam, menunggu ia melanjutkan. Berhenti bicara setengah-setengah, Arga, kataku dengan nada lebih keras. Aku butuh tahu semuanya. Aku sudah tidak peduli lagi seberapa menyakitkan kebenaran itu. Lebih baik aku hancur karena tahu, daripada terus hidup dalam kebohongan. Arga menarik napas panjang, lalu akhirnya berkata dengan suara yang lebih rendah. Kamu menangis malam itu, katanya. Kamu bilang kamu takut, dan kamu tidak tahu harus percaya siapa. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak, karena entah kenapa terasa begitu nyata meskipun aku tidak mengingatnya. Aku memegang dadaku pelan, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin tidak stabil. Kenapa aku takut? Tanyaku lirih, tapi Arga hanya menggeleng pelan. Kamu tidak sempat menjelaskan semuanya, jawabnya. Karena setelah itu, sesuatu terjadi. Aku menahan napas. Sesuatu apa? Tanyaku pelan. Arga menatapku lama, seolah memastikan aku siap menerima jawaban itu. Lalu dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia akhirnya berkata, kita tidak hanya berbicara malam itu. Dunia seolah berhenti. Aku membeku di tempat, pikiranku langsung menolak kemungkinan itu. Tidak, bisikku pelan, menggeleng tanpa sadar. Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku tidak pernah, suaraku mulai hilang, karena bahkan aku tidak yakin lagi dengan apa yang aku yakini selama ini. Arga tidak membantah, tapi juga tidak menarik kembali kata-katanya. Ia hanya menatapku dengan ekspresi yang membuatku semakin hancur. Itu terjadi, Alia, katanya pelan. Dan anak itu adalah bukti dari malam itu. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan lagi. Aku mundur beberapa langkah, menjauh darinya, seolah jarak bisa membuat semua ini tidak nyata. Tidak, aku tidak pernah melakukannya, ulangku berulang kali, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi semakin aku mengatakannya, semakin lemah keyakinanku. Kalau itu benar, suaraku bergetar hebat, kenapa aku tidak ingat sama sekali? Pertanyaan itu terasa seperti jeritan dari dalam diriku sendiri. Aku menatap Arga dengan putus asa, berharap kali ini ia punya jawaban yang masuk akal. Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Dan jawaban itu, justru membuat semuanya terasa jauh lebih menakutkan. Karena malam itu, katanya pelan, bukan hanya kamu yang tidak ingin mengingatnya. Bab 5 ingatan yang dipaksa hilang. Aku menatap Arga dengan napas yang terasa semakin berat setelah mendengar kalimat terakhirnya. Bukan hanya aku yang tidak ingin mengingat malam itu. Berarti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kejadian biasa.
Dadaku terasa sesak, seperti ada tekanan yang perlahan menghimpit dari dalam. Pikiranku mencoba menyangkal, tapi tubuhku justru bereaksi sebaliknya. Ada rasa takut yang tidak bisa aku jelaskan, seolah sebagian dari diriku benar-benar pernah mengalami semua itu. Maksudmu apa? Tanyaku pelan, suaraku hampir tidak terdengar karena tenggorokanku terasa kering. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan, berharap ia segera menjelaskan tanpa menyisakan teka-teki lagi. Semua yang ia katakan terasa seperti potongan cerita yang belum utuh, membuatku semakin kehilangan arah. Aku tidak tahu harus percaya atau menolak, karena keduanya sama-sama menyakitkan. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Arga menghela napas panjang sebelum menjawab, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk membuka sesuatu yang berbahaya. Malam itu, tidak berjalan seperti yang seharusnya, katanya pelan. Nada suaranya berubah, lebih berat dan penuh tekanan. Aku langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari cara ia mengatakannya. Jantungku kembali berdetak lebih cepat, seolah tahu bahwa jawaban berikutnya akan menghancurkan sisa ketenanganku. Aku mengernyit, mencoba memahami maksudnya. Tidak seperti yang seharusnya bagaimana? Tanyaku cepat, mulai kehilangan kesabaran. Aku sudah terlalu lelah untuk terus menebak-nebak arah ceritanya. Setiap kalimatnya hanya membuatku semakin tenggelam dalam kebingungan yang tidak berujung. Aku butuh jawaban yang jelas, bukan potongan-potongan yang menyiksa seperti ini. Arga menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu datang dengan keadaan yang tidak sepenuhnya sadar." Kalimat itu membuat tubuhku langsung kaku. Ada sesuatu yang terasa sangat salah dari apa yang ia katakan. Aku mencoba mencerna, tapi pikiranku seperti menolak untuk memprosesnya sepenuhnya. "Apa maksudmu tidak sadar?" Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. Perasaanku langsung berubah, dari bingung menjadi takut. Ada bayangan buruk yang mulai muncul, meskipun aku belum benar-benar memahaminya. Aku menatap Arga dengan tajam, berharap ia tidak mengatakan apa yang aku pikirkan. "Kamu seperti kehilangan kendali atas dirimu sendiri," jawabnya pelan. "Kamu berbicara, berjalan, bahkan memutuskan sesuatu. Tapi bukan seperti kamu yang biasanya." Penjelasannya membuat bulu kudukku meremang. Itu terdengar seperti sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada siapapun. Aku mundur satu langkah, mencoba menjauh dari kenyataan yang mulai terasa terlalu berat. "Tidak, itu tidak mungkin," bisikku pelan, mencoba menyangkal. Aku tidak pernah mengalami hal seperti itu, setidaknya tidak yang aku ingat. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa semakin menakutkan. Arga tetap berdiri di tempatnya, tidak mencoba mendekat. "Aku juga berpikir itu aneh saat itu," katanya. "Tapi kamu terus bilang bahwa kamu harus ada di sana. Bahwa ada sesuatu yang harus kamu lakukan." Kata-katanya membuat kepalaku semakin pusing, seolah ada sesuatu yang hampir bisa aku ingat tapi selalu hilang di detik terakhir. Aku memegang pelipisku, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?" Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang lebih lemah. Aku merasa seperti berdiri di tepi sesuatu yang sangat dalam, dan satu langkah lagi bisa membuatku jatuh. Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Setelah itu, kamu mulai panik." Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba menangkap setiap detail dari ceritanya. "Kamu bilang ada seseorang yang mengejarmu, seseorang yang tidak boleh menemukanmu," lanjutnya pelan. Jantungku berdegup kencang mendengar itu. "Mengejarku," ulangku lirih. Kata itu terasa asing, tapi juga menakutkan. Aku tidak tahu apakah itu hanya bagian dari cerita Arga, atau sesuatu yang benar-benar pernah aku alami. Arga mengangguk pelan. "Kamu sangat takut malam itu," katanya. "Dan entah kenapa, kamu memilih datang ke tempatku." Kalimat itu membuatku semakin tidak mengerti, tapi juga semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku yang mulai gemetar. "Lalu, setelah itu?" tanyaku, meskipun aku tidak yakin ingin tahu jawabannya. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang, tidak setelah semua yang sudah terungkap. Arga menatapku dalam-dalam sebelum berkata pelan, "Kamu memintaku untuk tidak membiarkan siapapun membawamu pergi." Kalimat itu membuat dadaku terasa semakin sesak. Ada sesuatu di dalam diriku yang bereaksi terhadap kata-kata itu, meskipun aku tidak tahu kenapa. Aku menggeleng pelan, mencoba menolak semuanya.
Ini tidak masuk akal, bisikku. Kalau aku benar-benar dalam keadaan seperti itu, kenapa tidak ada yang menjelaskan padaku setelahnya? Pertanyaan itu terasa logis, tapi juga menyakitkan. Arga menarik napas panjang sebelum menjawab, karena keesokan harinya, keluargaku datang. Aku langsung menatapnya dengan tajam. Dan sejak saat itu, semuanya berubah, lanjutnya dengan suara yang semakin berat. Aku membeku di tempat, merasakan sesuatu yang buruk akan terungkap. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku pelan, hampir takut mendengar jawabannya. Semua tubuhku terasa tegang, menunggu sesuatu yang mungkin tidak bisa aku terima. Arga menutup mata sejenak sebelum membukanya kembali. Mereka tidak bertanya apa yang terjadi, katanya pelan. Mereka langsung mengambil keputusan. Kalimat itu membuat jantungku seperti berhenti sesaat. Keputusan apa? Tanyaku cepat. Arga menatapku dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat rasa bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Mereka memastikan kamu melupakan malam itu, katanya pelan, dengan cara yang tidak pernah kamu pilih.